Shalom, berjumpa dengan saya Pendeta Januaria Simpan STH dalam Renungan Malam edisi hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-25. Di bawah perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Saat ini saya hanya akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 16 hingga ayat 17. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca secara lengkap bagian firman Tuhan pada saat ini, dan alangkah baiknya kita membaca secara keseluruhan pada pasal 19 ini sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Saya akan membaca Keluaran pasal 19 ayat 16 dan ayat 17 berbunyi demikian. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Amin. Saat ini saya mengangkat tema yaitu menghadap kehadirat Allah. Saudara-saudari, dalam bagian firman Tuhan hari ini, pada saat Allah menampakkan diri di Gunung Sinai, Ia hadir bersama dengan guruh, kilat, awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga dikatakan membuat seluruh bangsa Israel menjadi gemetar. Manifestasi mengagumkan yang menyertai kunjungan Allah memiliki beberapa tujuan bagi bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kekudusan, kuasa, dan kemahatinggian Allah. Dapat kita bandingkan pada pasal 19 ayat 9. Yang kedua tujuannya adalah untuk membangkitkan atau untuk menguatkan iman bangsa Israel kepada Allah dan menetapkan atau memberikan kuasa kepada hambanya Musa untuk memimpin umat Israel. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk menanamkan rasa takut akan Tuhan dalam hati umat itu sehingga mereka tidak berbuat dosa. Dapat kita bandingkan pada ayat 16 dan Keluaran pasal 20 ayat 20. Tujuan yang keempat adalah menekankan kepada umat itu bahwa hukuman dan kematian akan menjadi akibat dari ketidaktaatan yang disengaja kepada Allah. Terlebih ketika mereka mendekat kepada kekudusan Allah, mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun pada masa kini kita tidak lagi melihat peristiwa-peristiwa spektakuler seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Karena pada masa kini kita sudah cukup menerima firman Tuhan secara lengkap di dalam Alkitab. Dengan iman percaya kita dapat melihat semua kuasa Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi tetap saja kita dapat merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam gereja atau di dalam persekutuan, di dalam ibadah kita bersama-sama. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan dengan segala kebenarannya, semua itu akan membuat kita tetap bisa mengalami jamahan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah kehadiran Allah di Gunung Sinai dengan murka kesuciannya, biarlah kiranya mulai saat ini kita diajarkan untuk mengubah cara kita ketika kita datang kepada Tuhan atau ketika kita beribadah di gereja. Kalau tadinya kita sembarangan, asal-asalan, mulai hari ini mari kita berjanji untuk beribadah sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah
Allah yang dapat murka. Nah, berapa kali Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita ingat berapa kali kita beribadah ke gereja dengan begitu asal-asalan selama ini. Hati kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Puji-pujian yang kita naikkan hanya sekedar di mulut saja. Bahkan persembahan yang kita berikan sekedar hanya untuk memperalat Tuhan dalam memenuhi ambisi kesombongan kita. Di gereja, hati kita terbagi bercabang-cabang. Seringkali kita hanya mau menampilkan diri, menyombongkan diri, memamerkan kekayaan, memamerkan penampilan. Hati kita benar-benar dipenuhi dengan hawa nafsu. Kita benar-benar manusia yang celaka di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena belas kasihannya, kita semua telah dibakar oleh api murka Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kiranya hidup kita diubahkan, cara kita beribadah diubahkan. Mari kita mempersiapkan sebaik mungkin hati kita ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan. Mari persiapkan hati dan diri kita sebaik mungkin saat menghadap kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu pada saat ini. Ajar kami Tuhan, ketika kami menghadap tahta kekudusan-Mu, kami datang dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan kekudusan. Tuhan menolong dan memampukan kami, agar kami dapat melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami dalam doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.